Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalan saya Kamila Rahmana Pusa dari kelas Manajemen 105 dalam mata pelajaran Ekonomi Mikro dengan nomor NIM 2502010101062. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan review mengenai salah satu kebijakan mikro yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada era reformasi hingga sekarang. Kebijakan yang saya pilih yaitu UU Cipta Kerja Klaster UMKM tahun 2020. Dalam penyampaian ini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, isi kebijakan, tujuan, hingga bagaimana dampaknya terhadap perekonomian mikro di Indonesia. Baik, mari langsung saja kita mulai. Latar belakangnya, sebelum lahirnya kebijakan ini, UMKM sebenarnya sudah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Lebih dari 60% produk domestik bruto berasal dari UMKM dan sektor ini juga menyerap hampir seluruh tenaga kerja di Indonesia. Namun sayangnya, banyak pelaku UMKM yang sulit berkembang. Perizinan usaha yang dibuat rumit, biaya modal tinggi, akses ke bank yang nggak mudah. Bahkan banyak usaha berjalan tanpa legalitas. Melihat kondisi tersebut, pemerintah merasa perlu membenahi regulasi agar UMKM bisa naik kelas, tumbuh lebih cepat, dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional. Next, ada identitas kebijakan. Kebijakan yang saya bahas adalah Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, khususnya klaster UMKM. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Undang-undang ini merupakan penyederhanaan dengan harapan proses perizinan itu menjadi lebih cepat, sederhana, dan mudah diakses oleh masyarakat yang ingin membuka usaha. Selanjutnya ada tujuan dari kebijakannya. Ada beberapa tujuan penting dari kebijakan ini. Yang pertama, untuk mempermudah perizinan usaha, sehingga masyarakat tidak perlu proses panjang untuk membuka bisnis. Yang kedua ada memperoleh akses pembiayaan agar UMKM bisa mendorong modal lebih mudah. Dan yang ketiga ada mendorong usaha mikro agar menjadi usaha formal bukan informal saja. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing dari produk lokal, serta menciptakan lapangan kerja baru yang membantu perekonomian rumah tangga. Nah, selanjutnya ada isi kebijakan utama. Lalu apa aja sih isi kebijakan dalam klaster UMKM? Yang pertama ada izin usaha. Bisa dibuat cukup dengan nomor induk berusaha atau NIB secara online melalui OSS. Jadi lebih cepat dan hemat biaya. Yang kedua, muncul aturan PT seorangan yang bisa didirikan hanya oleh satu orang, sangat cocok untuk pelaku usaha mikro. Yang ketiga, ada kemudahan pembiayaan seperti KUR dan akses pinjaman, serta insentif pajak bagi usaha kecil. Selain itu, pemerintah menyediakan pelatihan pendamping usaha, sertifikat produk, dan membuka usaha peluang kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar. Next, kita bahas dampaknya. Dampak mikronya ada yang positif dan ada juga yang negatif. Yang positif, dari sisi mikroekonomi, kebijakan ini memberikan banyak dampak positif. Perizinan yang lebih mudah, membuat banyak usaha baru muncul dengan legalitas yang jelas. Kemudahan akses modal meningkatkan kapasitas produksi sehingga output barang dan jasa meningkat di pasar. Pelaku usaha bisa memperluas pasar, bahkan hingga ke marketplace digital. Pendapatan berpotensi naik, jumlah tenaga kerja meningkat sehingga kesejahteraan pelaku UMKM juga ikut terdorong. Singkatnya, biaya usaha turun, produksi naik, dan peluang keuntungan menjadi lebih besar. Nah, ini dampak negatifnya. Di sisi lain kita juga ada tantangan yang muncul. Karena semakin banyak usaha baru, maka persaingan antara pelaku UMKM semakin ketat. Tidak semua pelaku usaha memahami teknologi dan literasi digital, sehingga masih ada kesenjangan kemampuan dan pengelolaan usaha. Bahkan jika produksi meningkat terlalu besar namun permintaan tidak sebanding, bisa terjadi penurunan harga. Jadi agar kebijakan ini efektif,
UMKM perlu inovasi, digitalisasi, dan peningkatan kualitas produk. Next, kita bahas contoh nyatanya di lapangan. Ada contoh penerapan yang dapat kita lihat dengan jelas saat ini. Banyak UMKM yang baru sudah memiliki NIB online hanya dalam waktu beberapa menit. Program kur bunga rendah banyak membantu modal usaha kecil seperti kuliner, fashion, dan kerajinan. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok juga ikut memperluas UMKM. Bahkan banyak produk lokal yang kini sekarang bersaing dengan produk-produk luar negeri. Ini menunjukkan kebijakan ini tidak hanya tertulis, tapi benar memberikan dampak nyata. Dari ulasan tadi dapat kita simpulkan bahwa UU Cipta Kerja Klaster UMKM merupakan kebijakan pro yang sangat strategis untuk memperkuat sektor UMKM di Indonesia. Kebijakan ini berhasil mempermudah izin usaha, meningkatkan akses modal, dan mendorong digitalisasi UMKM meskipun masih ada tantangan seperti literasi bisnis dan persaingannya yang makin ketat. Secara umum, kebijakan ini memiliki dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi mikro. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita mengenai dampak kebijakan mikro terhadap UMKM. Terima kasih.